Kekuatan Allah dalam penderitaan. Refleksi pagi 2207. Teladan apa yang telah diberikan Kristus? Mari simak 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kristuslah sang hamba Tuhan yang menderita. Saudara-saudara, seorang percaya yang rajin berbuat baik bisa saja justru menderita. Meskipun demikian, orang percaya tidaklah boleh putus asa, tetapi sebaliknya, orang percaya haruslah tetap teguh seperti gunung batu untuk terus berbuat baik dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan, seperti nubuat di Yesaya 50 ayat 6 dan 7. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Karena itu, marilah kita belajar menghadapi penderitaan di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan pasti beri kekuatan. Bilur-bilur yang menyembuhkan. Refleksi pagi 2208. Apa karya terbesar yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi umat manusia? Mari lihat karyanya di 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib, Yesus Kristus telah menyembuhkan penyakit dosa supaya kita bisa hidup kekal dalam kebenaran. Inilah juga yang diungkapkan di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bilur-bilur Kristus memang telah menyembuhkan orang percaya dari dosa maut. Saudara-saudara, ratusan tahun sebelum Yesus Kristus lahir, Nabi Yesaya telah menubuatkan di Yesaya 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Penebusan Kristus di atas kayu salib merupakan karya agung Allah yang begitu besar. Salib memang jalan keluar dari Allah untuk penyakit dosa yang mendatangkan maut. Tanpa bilur-bilur Kristus, tidak akan ada jalan penyembuhan untuk dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita terus beriman pada Kristus yang telah memberi kita kelepasan dari hukuman dosa. Dulu sesat,
sekarang tobat. Refleksi pagi 2209. Apa gambaran Rasul Petrus tentang umat percaya yang telah disembuhkan dari penyakit dosa karena penebusan Kristus? Mari lihat 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara, gambaran Rasul Petrus ini menggemakan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Umat percaya dapat kembali dikenan Tuhan karena anugerah semata. Kristuslah Sang Gembala Agung dan pemelihara jiwa bagi umat percaya. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah menyatakan di Yohanes 10 ayat 6, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau kita sebagai orang percaya dapat mengalami penebusan dosa serta dapat kembali dikenan oleh Allah, itu semua dapat terjadi karena kita sebagai domba yang hilang telah dicari dan ditemukan oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya di atas kayu salib bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita terus setia dalam kita mengikut Sang Gembala Agung. Mari kita berseru bersama Raja Daud di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.